Di sini harus syuting nggak? Di sini udah syuting semua. Ini masuk ruang dialektika ntar kalau sama gua. Sama abang aja. Enggak, tapi emang. Iya, jangan teman-teman keadaan semua dulu di dalam kontennya. Iya, enggak apa-apa. Ini Pupu yang interview kan. Maksudnya ruang dialektika kan? Tahu? Enggak. Ruang dialektika. Kok promo sih, Bu? Tak lupa di Apsa kalau promo. Ayo, Bu. Nggak enak bang depan kamera ngobrol itu ya kayak. Nggak pede kan? Enggak. Taruh belakang kameranya. Kita lanjutin aja nggak tadi? Beli apa namanya? Apa standing? Enggak, pertanyaan tadi apa, Bu? Iya, karena pernah ngalamin catcalling. Oh, sering dong. Nggak usah serius, sini di YouTube nggak serius. Biasa aja loh. Iya, Kayak Ihsan makanya. Fajri aja, kayak Ihsan Fajri. Gimana sih Ihsan Fajri? Ihsan Fajri. Iya, sambil ngelantur-ngelantur. Iya, kok kamu cantik banget sih, emang itu catcalling? Iya, bisa jadi. Oh, mau nggak jadi pacar aku gitu? Iya. Tadi apa, gimana? Ya, misalnya aku jalan. Ganteng banget sih. Iya, aku seneng gak kalau digituin. Iya, tapi ujungnya dong. Bagi nomor WA dong misalnya. Iya, boleh kenalan Seneng, nggak? sumpah. Kita cowok tuh nggak pernah ngalamin catcalling ya, malah suatu kebanggaan itu, bukan suatu penghinaan atau positif lah malah menurutku. Ya, nggak juga lah. Nggak. Ada sebagian orang ada yang terganggu masalahnya. Emang apa rasanya kalau cuma sekedar itu, kecuali katasin dikit dong gitu. Misalnya itu kan parah tuh. Cuman kalau sekedar kamu cantik banget sih, kenalan dong, kan wajar. Ya, tapi bagi sebagian orang kan nggak nyaman. Kenapa kok bisa gitu ya? Ya karena ya banyak misalnya kalau seseorang itu kan misalnya gini, Kak cantik banget sih, boleh kenalan Kak, minta nomor WA-nya dong. Kayaknya saya suka deh sama Kak, karena Kakak misalnya ya sorry to say, sebagian orang kan banyak yang ke fisik ya misalnya kayak gitu. Ya mungkin aku termasuk orang yang nggak terlalu mendapatkan itu, tapi secara secara umum banyak teman-teman yang mengalami itu. Kenapa gak makasih loh gitu, udah banyak kok yang bilang aku cantik gitu. Kamu yang kesekian. Ya itu tadi simple, itu tadi contoh yang masih sangat bisa dikatakan masih manusiawi lah ya catcallingnya. Tapi banyak yang bilang, Kak semok banget sih. Oh itu catcalling ya maksudnya? Iya, karena semok itu identik dengan misalnya postur tubuhnya. Kan banyak orang yang nggak senang dikomentari tubuhnya. Bukannya dia menjaga bentuk tubuhnya untuk seksi? Kenapa ketika dibilang seksi dia ngamuk? Seksi itu yang kayak gimana sih? Maksud kayak, mohon maaf nih ya, kalau ada orang seksi dengan postur tubuh melebihi ideal, itu kan dia memang dibentuk seperti itu. Ketika ada cowok yang bilang, gede banget misalnya, lah kan emang gede. Tapi bukan esensinya bukan di situ tuh, tapi bagaimana seseorang itu merasa terganggu. Catcalling itu kan mengganggu privasi orang, bisa bentuknya verbal atau. Tapi menurutku itu tujuan dia bukan sih ketika dia menjaga tubuhnya seksi terus kemudian orang menganggap dia seksi. Iya, mungkin itu tujuan dia untuk seksi tapi tidak untuk dikomentari lah. Butuh pengakuan dong kan bahwa dia seksi. Pengakuan dalam bentuk apa tuh? Kalau misalnya pengakuan untuk ternyata bikin dia tidak nyaman ya nggak mungkin. Iya, nggak usah dibentuk seksi kalau nggak nyaman dibilang seksi. Nggak gitu. Gimana? Jadi kamu harus definisiin dulu catcalling, kemudian Q itu apa? Q misalnya di jalan kanan, catcalling nggak itu? Bisa jadi. Oh, sekedar itu ya, segampang itu. Wah, kamu tanya deh, kamu pernah nggak tanya-tanya cowok kenapa sih kayak gitu sama cewek? Oh iya, nah itu boleh ditanya Kak. Kenapa? Misalnya Pupu pernah nggak? Jadi Hai, cantik banget. Sering. Kenalan dong. Aku sering. Kenapa? Kagum Masa pasti ada alasan lain kan? Ketika aku bilang karena cantik banget sih, nggak niat untuk hal negatif, tapi memang estetik, sebuah keindahan ciptaan Tuhan. Tanya lagi deh, kenapa
atau komentarin perempuan-perempuan seksi di sosial media misalnya. Misalnya Wah ternyata ini sorry to say, wah ini misalnya ini istrinya Jering katakanlah, si Naura itu kan paling banyak dikomentarin. Tapi memang itu apa adanya, dia seksi, cantik. alasanmu apa yang terpikir ketika kamu misalnya seksi itu, terus setelah kamu memikirkan seksi apa? Iya cuma sekedar ungkapan bahwa dia seksi, nggak ada niatan untuk langsung ke belakang untuk ngambil peci kemudian sholat kan enggak. Parah banget. Ya enggak sampai segitu Kak, cuman pengakuan kagum aja. Kayak misalnya lagi, wih itu pohon rimbun banget sih, serem gitu. Enggak, Emang itu pohonnya apologi. baper? Enggak apologi Kak, ini menurut salah satu cowok. Mayoritas laki-laki itu memberikan apa sih namanya, kayak memberikan reaksi kepada perempuan itu pasti ada maksud. Terus kenapa cewek nggak ada yang bereaksi ya kalau ada cowok yang ideal gitu? Itulah bedanya, apa namanya, konstruksi sosial kita dibentuk seperti itu. Itulah perannya berarti. Ya makanya kenapa sekarang ada pembelaan terhadap perempuan, karena Emang perempuan lemah? konstruksi sosial bukan ke situ. Konstruksi sosial kita selalu menempatkan perempuan itu menjadi Objek, bukan subjek. Bukan. Enggak kok, perempuan subjek. Oh, tadi beberapa orang dianggap objek itu gimana? Ya sesuatu yang bisa diatur, maksudnya sesuatu yang bisa apa ya bahasanya? Ya dianggap objek lah ya. Iya, gimana ya membahasakannya? Tapi kan bisa diputar balik Kak, Gimana? dengan memposisikan diri sebagai subjek. Bisa, tapi kan gini Bu, ada yang namanya konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini nggak bisa dibantah karena ini mengakar. Misalnya, kenapa sih yang sering kali mendapatkan perlakuan tidak pantas itu perempuan? Karena ada kayak relasi kuasa di situ, yang misalnya laki-laki itu berhak mengomentari rok mini misalnya. Tapi kenapa Pak perempuan nggak mengomentari ketika misalnya laki-laki berbusana minim? Jarang kan yang terjadi kayak gitu, karena perempuan tuh menganggap saya nggak berhak untuk melakukan itu gitu. Dan beda dengan laki-laki, wah saya bisa karena saya ini ibaratnya dia superior lah. Tapi aku pikir perempuan mengamini kalau dia objek. Bukan mengamini. Jadi sebagian perempuan kita itu tidak sadar kalau dirinya dijadikan objek. Misal tadi yang aku bilang di awal, kenapa harus cowok sih yang nembak? Ada memang cewek yang nembak cowok, tapi kan mayoritas harus seakan-akan harus cowok yang nembak. Artinya kan perempuan mengamini bahwa dia objek untuk ditembak. Enggak juga lah tuh. Iya Kak, begitu tahu. Sebenarnya masalah itu kan ya tergantung dari kemauan aja. Kalau misalnya perempuan itu punya pemahaman bahwa laki-laki jadi pilihan, kembali lagi pada pilihan. Ketika perempuan memilih untuk misalnya nembak cowok, it's okay. Iya. Yeah. Dan ketika perempuan memilih untuk secara sadar nggak mau gua nembak cowok gitu, nggak bisa juga Pupu bilang, wah lu nggak punya nyali jadi perempuan karena lu nggak berani nembak cowok. Iya, dia nggak berani memposisikan sebagai subjek. Enggak juga Bu, itu bisa jadi pilihannya, itu bisa jadi prinsipnya. Ya nggak bisa Pupu bilang itu karena ketidakberdayaan dia atau ketidakpedean dia. Tapi karena berani nembak cowok, misalnya kalau suka gitu. Aduh. Misal Pertanyaan jebakan. Ya kenapa enggak? berani beneran. Tapi belum pernah sih itu. Nah, ya kalau Kakna belum pernah, siapa sih yang Apa? Olah. Nah itu yang kupikir, cewek mengamini bahwa dia objek dari laki-laki karena dia selalu memposisikan diri, ya ayo dong tembak gua, jangan gantung gua. Kan kata-kata gantung muncul dari perempuan. Kita mah pengennya ya udah
Kalau masalah itu sebenarnya relatif apa ya? Jadi gini Bu, kalau masalah tembak menembak itu hanya sebagian part dalam perbincangan tentang perempuan ya. Iya. Kenapa sih dia nggak mau ditembak? Kenapa dia nggak duluan aja gitu? Padahal sama-sama suka. Iya, kalau itu sih menurutku ya tergantung dari personalnya lah, mau atau enggak gitu. Nggak ada. Perempuan nggak punya konsep buat nembak duluan nggak? Dia konsepnya aku di ghosting. Maksudku kalau lo suka ungkapin, Ya jangan udah. seakan-akan kita yang korban. Iya, ghosting. gue setuju dengan itu. Ya ayolah perempuan, maksudku kalau suka ya tembak cowoknya, jangan nunggu cowok nembak. Kalian mau jadi objek, kalau nggak mau ya jadi subjek lah buat perempuan-perempuan yang di luar sana. Oh ya? Tapi aku kemarin pernah nanya dulu sih, nanya ke siapa sih, Ani kalau nggak salah. Ani tuh mantum Kohati Jaktim nggak sih? Aduh, bawa-bawa ke hati lagi. Oh enggak ya, ntar di Sempit sekali pembicaraan enggak, Anda. aku pernah nanya itu ke dia, katanya dia pernah nembak cowok dan aku nggak yakin cewek nembak cowok itu. Kenapa gitu? Karena kita juga pengen kan ditembak cewek gitu, aku belum pernah cewek nembak gitu. Semoga ketemu ya. Pengen gitu rasanya. Tapi kalau ditembak emang mau? Tergantung kan. Kalau sama-sama suka ya mau. Oh gitu. Maksudku nggak harus nunggu cowok lah untuk nembak. Nggak Iya harus. bisa juga sepakat dengan itu. Iya nggak sih? Sepakat kok kalau masalah itu. Itu kan kemauan aja siapa yang mau. Berarti cewek itu nggak bisa ya catcalling gitu. Tapi ada yang bocah-bocah urakan gitu. Bang, ganteng amat sih. Weh, makasih loh gitu biasanya. Oh ya? Iya. Dan biasa aja maksudku, apa atau jangan-jangan terlalu dibawa. Maksudku kalau nggak dibawa juga nggak ada masalah kan? Dibawa enjoy aja maksudku. Ya makasih loh. Iya sebenarnya kalau dibawa enjoy, it's okay. Tapi- Jadi enggak yang kamu permasalahin apa sih tentang catcalling itu, apa yang kamu apa yang jadi Iya. kenapa, apa yang kamu komentari dari apa namanya? Menurutku catcalling kalau nggak tahu ya, kalau parahnya kan ada tingkatannya, ada yang biasa aja, Iya. ada yang parah. Yang tadi Kak Ana bilang menganggap perempuan itu objek. Tapi di banyak tempat ya dia aja. Misalnya siul, ya biasa aja sih, siul burung disiulin juga seneng gitu. Kenapa nggak seneng aja, malah dibanggain gitu. Kita kan ngebanggain cowok. Masa sebagian? Indah sekali sih ciptaanmu ya Allah, gitu loh Kak. Nggak ada orang yang catcalling begitu, Pupu. Gimana gitu? Masa cewek indah banget sih ciptaan Tuhan, ya Allah. Iya, itu pengakuan keindahan tapi dalam. Itu kan dalam apa namanya, presentasi kamu di hadapan kamera aja. Enggak. Tapi kalau di belakang kadang lihat tuh gila tuh cewek. Wow. Bener Tapi, ya? iya, tapi kenapa begitu ya cowok? Itu. Cewek bercadar. Oh iya, bercadar Kak harusnya. Kenapa harus Tapi maksudku bercadar? begini, ketika ada cewek dengan rok tinggi, terus kita komentari, dia aja sih Kak, maksudku ya. Kenapa ya, harus kamu komentari? Ih, baju lu ganti apa? Misalnya ngelihat hakim itu. Ya emang auto itu ngomentarin orang. Misalnya otomatis. Karena kayak aneh deh gitu. Tadi kan auto. Lu gemukan deh tuh. Itu kan komentar biasa. Komentarmu itu bisa digaransikan tidak menimbulkan keresahan pada orang lain. Kalau cuma bilang, baju kamu warna merah, kenapa hari ini pakai baju warna merah? Itu kan murni. Nggak ada salah. Lu ngapain pakai rok mini? Itu kan beda. Apa namanya? Itu beda maknanya. Pasti orang tanya, kenapa emang kalau gue pakai rok mini? Berarti tetap cowoknya. Enggak, menurut kamu kalau perempuan datang ke pengajian pakai rok mini? Biasa aja. Oh gitu. Mm-mm. Bagus lah. Rok mini kan biasa aja kan menurut. Coba Tergantung. kamu tanya beberapa temanmu deh. Kalau Apa ya, sih anggapan mereka terhadap perempuan menggunakan rok mini? kalau menurut Kakak gimana? Perempuan menggunakan rok mini? Ya terserah. Terserah kan? Iya. Iya, kita malah senang cowok-cowok. Kenapa?
estetik kan. Oh ya, Iya. estetik Tergantung gimana? juga ya makanya siapa. Iya juga sih. Bahasa halusnya. Enggak, maksudku kayak ada beberapa perusahaan yang dia sekretarisnya emang ada sekretaris bos yang cadarnya nggak ada kan begitu. Iya, terus Pasti yang iya itu sales market rokok, sales rokok lah. Itu kan bagian marketing. Beli nih, boleh nih 20 mas. Kira-kira ya, kira-kira kan. Boleh lah ini 20. Kalau, nah artinya kan itu memang juga menampilkan keindahan. Yang ditampilkan kan keindahan, bukan produknya. keindahan apa? Dari rokok, produk rokok. Oh. Enggak, kenapa harus begitu sih? Kenapa harus yang begitu? Sekretaris atau kantoran yang Iya, lagian mau mau kantoran, mau SPG rokok, mau pegawai minimarket, kalau dia pakai rok mini tuh nggak ada masalah. emang nggak ada masalah sih. Terus kenapa komentar tentang rok mini kenapa Itu tadi? kan bukan komentar akan masalah. Terus, Itu dia nggak masalah kan? Kita juga mau komentari bukan karena masalah. oh ya, bagus lah. Misal kayak aku orang kampung, kalau ngeliat orang kota awal-awal rokok, awalnya ini apaan sih cewek rokok gitu, dalam benakku ya. Nah itu karena ada konstruksi sosial yang Iya. tertanam di pikiranmu bahwa kenapa aneh dengan hal-hal yang kayak gitu? Iya, Pak? aneh. Karena Nggak ada di sana. nggak ada di sana satu, dan yang kedua ada perspektif lain kan ketika melihat misalnya perempuan merokok. Mm-mm. Apa coba? Aneh, menurutku aneh aja, makanya kayak kadang apaan sih cewek gitu pikiran. Nah, persepsi kamu yang menganggap aneh di luar biasanya itu biasanya menimbulkan judging. Misalnya judging itu kan bisa saja ya, nggak tahu ya judgingnya itu negatif atau positif, tapi biasanya cenderung ke negatif. Misalnya kenapa perempuan pulang jam 1 malam, pasti nggak bener nih. Pasti dia Kalau kamu mungkin, tapi coba iya. tanyakan Aku awal-awal ke juga beberapa- begitu kan, belum open minded waktu itu. oh ya. Iya. Sampai sekarang Sekarang kamu open minded karena apa? belum. Karena tadi konstruk sosial, Nah, konstruksi sosial. sosial di Ciputat. Oh gitu, melihat kan? Iya, sosial trust fund juga. Pernah ditawarin mudik gratis sama Oh sosial iya, trust. kesian.